Halo anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Bu Guru Mita di kelas 3B. Gimana kabar kalian pagi hari ini? Bu Guru percaya semuanya tetap dalam keadaan sehat. Begitu juga dengan Bu Guru, ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai, terima kasih. Pagi hari ini kita akan belajar PPKN tema 1 subtema 2 ya, dengan judul menghargai perbedaan. Anak-anak sekalian pasti selama kalau kelas 3 ini kan kita masih belajar daring. Nah, selama kita belajar daring ini, pasti kita pernah dong menghargai perbedaan. Kita punya perbedaan di rumah, atau teman-teman dekat rumah juga, atau keluarga, ya kan? Pasti pernah kita menghargai perbedaan. Tidak mungkin semua yang kita miliki, teman kita dengan apa yang kita miliki itu sama. Tentu tidak ya, pasti kita semua memiliki perbedaan. Tapi dengan perbedaan itu, kita tetap harus menghargai. Oke? Nah, kita lihat apa sih Bu Guru yang dimaksud dengan menghargai perbedaan itu. Oke. Tujuan kita belajar ini ada 3. Yang pertama, memahami makna simbol sila kedua Pancasila. Yang kedua, menceritakan pengalaman adanya perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mempraktikkan sikap saling menghargai antar sesama. Itu dia tujuan pembelajaran kita ya. Kita lanjut. Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup yang berbeda-beda. Nah, kayak Bu Guru katakan sebelumnya, kamu dengan temanmu, dengan saudaramu, dengan tetanggamu, itu pasti memiliki jenis yang berbeda. Mulai dari jenis rambut, atau jenis wajah, jenis kulit, ya kan? Pasti jenis mata, hidung, dan segalanya itu pasti kita memiliki perbedaan. Tidak mungkin kita persis sama dengan seseorang, ya kan? Nah, kemudian perbedaan itu adalah anugerah atau karunia dari Tuhan. Nah, itu dia. Jadi, dengan adanya perbedaan itu bukan berarti itu semua seperti kekurangan kita. Nah, justru perbedaan itu adalah karunia atau anugerah dari Tuhan. Ya, itu dia. Istilah lain dari perbedaan biasanya disebut keberagaman. Ya, di sini dia disebut keberagaman. Adanya keberagaman akan membuat kita belajar betapa pentingnya rasa saling menghormati dan menghargai antar sesama. Benar kata-kata ini tuh. Jadi dengan adanya keberagaman itu kita jadi menghargai teman kita, saudara kita yang punya perbedaan dengan kita, ya kan? Pasti. Itulah gunanya keberagaman. Jadi keberagaman ini malah membuat kita semakin erat. Ya, semakin kita itu solid, erat, kompak. Itu dia. Lalu, dengan keberagaman tadi, sehingga sikap saling menghargai dan menghormati termasuk juga dalam pengamalan sila kedua. Ya. Sila kedua Pancasila, ini dia bunyinya. Mari kita baca sama-sama ya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, lambangnya itu rantai. Tahu nggak kenapa lambangnya rantai? Jadi rantai ini punya filosofi atau punya arti kalau bangsa Indonesia itu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Nah, itu dia. Kenapa dia rantai? Karena kan rantai itu menyatu. Nah, walaupun mereka terpisah-pisah, tapi mereka masih punya ikatan antar rantai itu seperti itu. Bisa dilihat kan gambarnya, rantai itu kan dia saling mengikat, saling menyatu gitu. Tadi ya keberagaman tadi. Kita lanjut ya. Nah, pengamalan dalam kehidupan sehari-hari itu biasanya ada banyak contohnya. Ada 6 contoh yang di sini tuh. 1, menengok teman atau melihat teman, menjenguk teman yang sedang sakit. Kemudian yang kedua itu ada melakukan donasi untuk korban bencana.
Yang ketiga itu bersikap sopan kepada sesama. Keempat, tidak menyakiti orang lain. Yang kelima, menghormati orang tua dan guru. Yang keenam, saling menghargai dan menghormati perbedaan. Gimana sih Bu Guru caranya menghargai perbedaan? Nah, kalau misalnya cara dari menghargai perbedaan itu, kita lihat. Yang pertama, saling membantu jika ada teman yang mengalami kesulitan. Bu Guru mau tanya, waktu kalian kelas 2, pasti kalian pernah kan membantu teman kalian yang kesulitan. Misalnya, teman kalian itu tidak membawa alat tulis atau tidak membawa buku paket. Pasti kalian juga pernah kan berbagi buku paket, ya kan? Nah, ini juga salah satu bentuk dari menghargai perbedaan tadi, ya. Nah, begitu dia. Yang kedua, menghibur teman yang sedih. Nah, kalau teman kalian ada yang sedih, Bu Guru yakin anak kelas 3B pasti pernah menghibur teman kalian yang sedih. Kan? Sedihnya banyak jenis-jenisnya, misal kehilangan sesuatu atau nilainya tidak memuaskan, pasti kalian pernah menghibur teman kalian, ya kan? Nah, yang ketiga itu tidak memilih-milih teman. Oke? Nah, tidak memilih-milih teman di sini adalah, tapi ini Bu Guru percaya tidak terjadi di kelas 3B ya. Bu Guru percaya kalian semua baik-baik saja. Misalnya, saya tidak mau berteman dengan dia karena dia itu memiliki berasal dari suku A, begitu. Itu juga termasuk dalam memilih-milih teman, ya. Kita tidak boleh memilih teman berdasarkan suku, ras, agama. Itu tidak boleh. Jadi kita harus tulus bersama berteman dengan siapapun, ya. Nah, yang keempat, tidak memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Jadi misalnya kalian ingin memiliki kelas yang misal kita ada perbaikan kelas, lalu kalian ingin warna kelas itu hijau. Nah, karena kalian saking inginnya hijau, kalian memaksakan, Bu Guru, tolong kelas ini dicat jadi warna hijau semua. Nah, tidak bisa, itu tidak bisa. Jadi kita tetap harus melakukan diskusi dulu, kelas ini akan dirubah menjadi warna apa. Nah, itu contoh ya. Kita lanjut lagi. Apakah kalian pernah menolong atau membantu orang lain? Pasti pernah. Tadi kan Bu Guru udah bilang, misalnya kalau teman kita ketinggalan alat tulis atau tidak membawa buku paket, pasti kita pernah menolong mereka. Ya kan? Pasti. Bu Guru percaya setiap anak pernah menolong orang lain. Apa yang kita lakukan? Nah, ini. Bu Guru ada contoh di sini ya. Mari kita sama-sama bayangkan contoh ini. Rudy merasa kesulitan untuk mengambil bola di atas lemari. Yang harus kita lakukan adalah, pertama, jika badan kita lebih tinggi daripada Rudy, maka kita membantu mengambilkan bola tersebut. Yang kedua, jika badan kita lebih pendek dari Rudy, maka kita memanggilkan teman yang badannya lebih tinggi untuk mengambilkan bola. Nah, jadi di sini bisa dilihat ya, kita tetap membantu dia walaupun dengan dua cara yang berbeda. Boleh dipilih salah satu, mana yang menurut kalian memang kalian sanggup. Tidak boleh memaksakan diri ya. Tuh, kita lanjut. Ada soal yang baru lagi. Apa yang kita lakukan? Nah, Siti merasa kesulitan membawa barang bawaan. Yang harus kita lakukan adalah kita membantu Siti membawakan sebagian barang bawaan Siti. Nah, itu dia jawabannya. Oke? Ada lagi. Siti merasa kesulitan mengikuti gerakan tari. Yang harus kita lakukan adalah kita membantu Siti mempelajari gerakan tari tersebut setelah selesai pembelajaran tari. Perbedaan dalam diri manusia itu bisa dalam bentuk apapun, misalkan perbedaan tinggi badan, berat badan, hobi atau kegemaran, perbedaan makanan, kesukaan, perbedaan agama, dan lain-lain. Itu dia tadi Bu Guru bilang ya.
banyak perbedaan dalam diri manusia itu. Nggak cuman perbedaan jenis kelamin, itu bisa tinggi badan, berat badan, hobi, perbedaan makanan kesukaan, agama, dan lainnya. Oke? Nah, ini perbedaan makanan kesukaan. Misalnya, Siti suka sayur bayam, Dayu lebih suka wortel. Kedua sayuran ini makanan sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Nah, itu dia. Jadi misal kita punya teman, dia sukanya makan sayur bayam, tapi kita sukanya wortel, ya sudah gitu. Namanya juga kesukaan orang kan berbeda-beda, nggak bisa kita paksakan, ya. Nah, contoh lainnya, Lani suka ikan, Udin lebih suka daging. Kedua lauk itu makanan sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Sama seperti tadi, kita suka ikan, ternyata teman kita lebih suka daging. Pada saat kita makan, kita tidak boleh memaksakan apa yang kita suka menjadi kesukaan orang lain. Ya, itu dia perbedaan. Nah, kita lanjut. Ada lagi contoh lain. Siti senang berolahraga lari di pagi hari. Dayu senang olahraga renang. Lani senang bermain lompat tali. Olahraga kesukaan mereka berbeda-beda. Walaupun kesukaan mereka berbeda, namun mereka tetap rukun bermain bersama. Itu dia. Jadi kalian bertiga misalnya, punya teman bertiga ini ya, kalian punya kegemaran untuk bermain itu berbeda-beda, nggak apa-apa, tetap masih bisa bermain di lapangan yang sama, begitu. Tetap rukun ya. Nah, yang ini juga perbedaan agama. Di Indonesia ada berapa agama, anak-anak? Ada 6. Yang pertama Hindu, kemudian Buddha, kemudian Katolik, kemudian Kristen, kemudian Islam, dan yang terakhir Konghucu. Ya, ada 6 ya. Oke, kita lanjut lagi. Kenapa sih Bu Guru kita harus saling menghargai perbedaan? Ada yang tahu? Sebelum Bu Guru lanjut videonya, boleh kalian jawab dulu. Kenapa sih Bu Guru perbedaan itu harus kita hargai? Kenapa nggak kita pilih-pilih teman aja gitu? Ada yang mau jawab? Kita lihat ya, apa sih jawabannya? Karena menghargai perbedaan itu banyak manfaatnya untuk kehidupan kita. Oh ya? Nah, ini dia manfaat saling menghargai. Yang pertama, hidup rukun dengan sesama. Yang kedua, tidak akan timbul perselisihan. Yang ketiga, terciptanya rasa saling menghormati. Yang keempat, terbentuknya rasa persatuan. Yang kelima, memberikan keamanan dan kenyamanan dalam melakukan kegiatan. Jadi intinya di sini adalah menjaga hubungan baik antara sesama manusia. Itu dia gunanya menghargai perbedaan. Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini, sikap saling menghargai perbedaan merupakan pengalaman sila kedua Pancasila. Nah, itu dia ya. Jadi untuk sikap pengamalan sikapnya itu untuk sila kedua Pancasila adalah sikap saling menghargai perbedaan. Oke, nah kesimpulan lain juga ada, Tuhan menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan. Supaya apa? Supaya kita hidup rukun, saling menghargai, saling membantu, dan tidak memaksakan kehendak kita ke orang lain. Itu dia tujuan dari Tuhan menciptakan manusia yang berbeda-beda, gitu ya. Nah, itu dia tadi pelajaran PPKN kita untuk tema 1, subtema 2. Bu Guru berharap semuanya paham dengan materi yang Bu Guru sampaikan. Kalau misalnya masih ada kebingungan, boleh langsung hubungi WhatsApp Bu Guru. Sudah punya kan? Nah, sekian pelajaran dari Bu Guru. Semuanya tetap menjaga kesehatan, menjaga kebahagiaan kita juga harus tetap dijaga supaya kita tetap bersyukur dimanapun kita berada karena kita masih bisa bertemu walaupun lewat video yang Bu Guru kirimkan. Oke, nah dengan di akhir kata Bu Guru mengucapkan selamat pagi, salam sehat, salam DigiTM. Dadah.